Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila. NIM saya 18720500052. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supriyadi STP MPD di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pertama yaitu kelangkaan barang dan jasa. Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan ini merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik bukan? Sama kayak halnya dengan bensin yang sering langka. Itu karena produksinya yang terkendala, tapi kita yang butuh pasti makin banyak. Maka timbul kelangkaan dengan tandanya antrian yang panjang banget. Oh iya, kelangkaan bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Di antaranya perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Contoh kelangkaan yang terjadi karena faktor letak geografis misalnya wilayah yang berada di pegunungan dan perkotaan. Di pegunungan pasti memiliki banyak cadangan air bersih dan sementara di perkotaan bisa dibilang langka. Hal ini disebabkan karena di pegunungan masih banyak pohon-pohon yang bisa menyerap air, sedangkan di perkotaan sedikit. Nah, kelangkaan atau scarcity adalah kesengajaan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep kelangkaan diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Keadaan ini mendorong manusia untuk melakukan pilihan di antara berbagai alternatif yang paling menguntungkan. Selain itu, manusia harus bersikap bijak dan rasional dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan diperlakukan di berbagai sumber daya. Sumber daya tersebut adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan barang dan jasa. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam, modal, tenaga kerja, pengusaha. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan kemampuan produksi. Yang keempat, bencana alam. Ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, jarang bisa diperoleh sumber daya atau tidak mencukupi. Yang kedua, keinginan ataupun keperluan manusia sangatlah tinggi. Yang terakhir, jumlah alat yang mampu memenuhi keperluan manusia juga sangatlah terbatas. Sudah tidak bisa diproduksi lagi, sehingga akan mengakibatkan kesulitan untuk bisa diperoleh. Selanjutnya, cara mengatasi kelangkaan kebutuhan manusia. Yang pertama, membuat skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan. Yang kedua, bijaksana dalam menggunakan sumber daya. Karena sumber daya terbatas, maka manusia harus bijak dalam menggunakannya dengan efektif dan seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan. Lalu, mengapa bencana alam dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya? Karena bencana alam menimbulkan sumber daya alam berkurang dan bahkan rusak karena peristiwa bencana tersebut. Semakin terbatasnya sumber daya alam dan semakin banyaknya permintaan barang, maka akan terjadi kesenjangan antara keduanya yang dapat menimbulkan kelangkaan. Nah, dampak dari kelangkaan tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan angka pengangguran. Dampak yang pertama, apabila terjadi dalam waktu yang lama akan dapat menimbulkan angka pengangguran. Yang kedua, harga mengalami kenaikan. Dampak yang lain tentu saja akan berpengaruh pada kenaikan harga. Yang ketiga, terjadi kriminalitas. Yang keempat, angka kemiskinan semakin meningkat. Nah, cara untuk mengatasi kelangkaan yang pertama yaitu menyusun skala prioritas. Cara mengatasi kelangkaan yang pertama yakni menyusun skala prioritas. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam.
Meski sumber daya alam memang berlimpah, tetapi kita tidak dibatasi pemanfaatannya, maka perlahan akan menipis dan dapat habis. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Selanjutnya kita pelajari yuk macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini bisa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama menurut intensitas atau tingkatannya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut waktu penggunaannya, yang keempat menurut subjeknya. Kita bahas satu-satu tentang kebutuhan manusia. Yang pertama menurut intensitas atau tingkatan. Menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama kita bahas kebutuhan primer. Pasti kamu sering mendengar kata-kata sandang, pangan, dan papan kan? Kalau zaman now ditambah dengan chargeran, hehehe. Nah, kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mengancam hidup manusia. Contoh kebutuhan primer yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kalau primer sudah terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan meningkat. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Kalau kebutuhan ini gak terpenuhi, gak bikin hidup manusia terancam kok. Contoh kebutuhan sekunder yaitu meja, kursi, handphone, dan koneksi internet. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kamu pernah lihat gak sih orang mobil yang mewah banget? Harganya kan bisa miliaran rupiah tuh. Nah, itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia, hanya mengancam gengsi saja. Kebutuhan ini lebih mengedepankan gengsi sih. Contoh kebutuhan tersier yaitu mobil mewah, kapal mewah, motor sport yang mahal. Kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang diperlakukan oleh fisik tubuh manusia seperti makan, minum, olahraga, dan minum obat jika kamu sedang sakit. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan rohani ini diperlukan batin atau jiwa manusia seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Tiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Jika berdasarkan waktu penggunaannya, maka terbagi menjadi 2, yaitu sekarang dan masa yang akan datang. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang ini dan tidak dapat ditunda. Misalnya kamu lapar ya kamu harus makan, kamu sakit ya kamu harus berobat. Seperti itu. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang dapat ditunda atau ditangguhkan karena dibutuhkannya di masa yang akan datang, seperti menabung atau ikut jaminan kesehatan kalau tiba-tiba sakit. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu terbagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Yang pertama kita bahas yaitu kebutuhan individual. Apa sih kebutuhan individual itu? Contohnya gini, kalau kamu udah pakai pasta gigi buat gosok gigi nih, terus pasta gigi tadi gak bisa full lagi kan isinya, sama kayak kamu beli air mineral dalam botol, sudah kamu minum 1 kali tegukan gak bisa full lagi kan isinya. Nah, seperti itulah kebutuhan individual, yang mana jika sudah digunakan maka tidak dapat digunakan kembali lagi. Yang selanjutnya kebutuhan kelompok. Nah, kalau kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang ada kaitannya dengan orang banyak. Artinya, kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya seperti jembatan dan jalan raya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.